Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 17 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini, isi hatinya hari ini padamu tentang apa. You came closer than anyone. Kamu lebih tahu, kamu lebih dekat dari siapapun tentang aku. Ya, jadi kamu itu lebih mengerti dia, lebih paham tentang dia. Kamu itu eh, apa ya? Orang yang tahu segalanya tentang dia. Kamu itu lebih lebih apa ya? Walaupun mungkin kalian baru baru kenal atau komunikasi itu nggak intens gitu ya. Jadi seharusnya orang-orang pada umumnya itu kalau punya situasi kayak kalian itu seharusnya kalau ngobrol atau ketemu itu canggung. Tapi kalau kamu itu enggak, kamu itu kayak menganggap dia itu kayak bener-bener orang yang udah lama gitu ya kenal sama kamu. Kamu kayak ngobrol sama dia itu kayak orang kepercayaan kamu, kayak teman bagi kamu seperti itu. We both know I'm not the one for you, ya. Kita berdua tahu, ya. Aku bukan satu-satunya untukmu, gitu ya. Jadi mungkin uh, di sisimu, ya, di sisi kamu itu banyak pria-pria atau wanita-wanita yang ingin melamarmu juga, ingin menjadikan kamu sebagai pasangan mereka, gitu. Jadi dia tahu itu, ya. Bukan hanya dialah satu-satunya pilihanmu, gitu, yang bisa menjadi pilihanmu. I'm afraid to contact you. Ya, jadi isi hati dia takut untuk menghubungi kamu. I left you before you could leave me. Ya, jadi isi hati dia tuh mengatakan bahwa ya, aku meninggalkan kamu sebelum kamu yang meninggalkan aku. Karena di sini aku takut kalau kamu yang meninggalkan aku. We will be together again, kata dia. Kita akan bersama kembali. Jadi dia masih ada sifat optimis ya, bakal bisa bersama lagi dengan kamu, bakal balikan lagi sama kamu. Okay, Seven of Cups. Death. Eight of Cups. Oke, ini terlalu banyak. The Empress. Reverse lah. Queen of Coin. Queen of Coin. And the wordnya reverse. dia terheran-heran, dia bertanya-tanya. Sebenarnya di sisi dia pun gitu, banyak loh orang yang suka sama dia. Dia itu banyak loh pilihan, nggak cuma kamu pilihan yang bisa dia jadikan pasangan gitu ya. Mungkin juga bahkan ada loh yang lebih cantik, lebih ganteng dari kamu, lebih mapan dari kamu. Ada. Jadi dia itu sebenarnya banyak pilihan di sisi dia, di sekitar dia, di dekat dia. Itu banyak orang-orang yang tertarik juga sama dia gitu. Tapi herannya dia itu selalu rindu sama kamu, selalu kepikiran sama kamu lagi ya, selalu ingin datang lagi ke kamu, selalu ada bayang-bayang kamu lah di hidup dia gitu ya. Mau dengan siapapun, endingnya juga pasti merasakan hadirnya kamu lagi di kehidupan dia kayak gitu. Ya, jadi dia masih selalu terbayang-bayang kamu, masih ya intinya kamu itu selalu hadir di kehidupan dia. Ya, walaupun kalian udah berjarak, entah kalian beda kota, beda negara, tapi intinya mau kayak manapun pilihan dia, mau secantik apapun, seganteng apapun, sekaya apapun, hadir kamu itu selalu membayang-bayangi dia. Ya, kamu itu selalu membayang-bayangi dia intinya. Kamu itu selalu hadir di pikiran, di kehidupan dia. Ya, mungkin dia ngehalu gitu ya. Kayak tiba-tiba kayak ngeliat kamu ada di sana, di sini, seperti itu. That
Oke, akan ada suatu pengakhiran yang benar-benar akan dia rombak banget ya. Akan ada perubahan, mau tidak mau harus dia rubah. Ya, dan ini aku lihat ini menuju ke suatu apa ya? Perubahan yang bukan perubahan tapi menuju suatu yang lebih baik, menuju ke sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi apapun nih yang biasanya nih sesuatu yang mendarah daging di hubungan kalian ya, apapun itu akan dia rubah. Karena di sini date-nya reverse ya. Jadi dia mau nggak mau dia harus berubah. Ya bahkan walaupun ini menyakitkan, walaupun ini membuat dia shock, trauma seperti itu, tapi mau nggak mau dia harus berubah, benar-benar yang totally banget. Dia nggak bisa lagi untuk melakukan hal-hal buruk yang sudah mendarah daging. Misal nih, dia orangnya suka selingkuh nih kan, dia banyak pilihan ya, dia sering nyakitin hati kamu karena dia suka ke yang ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini ya gitu. Padahal dia masih PDKT sama kamu, masih dekat sama kamu, atau mungkin dia masih mau menjalin hubungan dengan kamu, tapi ternyata dia menjalin hubungan dengan si ini, si ini, si ini, sini gitu ya. Dia sering menghadirkan pihak ketiga, keempat, kelima dari hubungan kamu dan dia. Nah, ini yang harus dia rubah. Ya, ini yang harus dia rubah agar dia bisa datang lagi ke kamu. Ya, walaupun di sini aku lihat energinya dia benar-benar mantep ya, berpisah dengan kamu, pergi dari kamu. Ya, mungkin dia di sini yang mengakhiri hubungan dengan kamu, dia mantep banget pergi dari kamu, dan menurut dia dengan cara pergi dari kamu itu bisa menyelesaikan masalah. Ya, tapi pesan dari Eight of Cups itu bukan. Penyelesaian masalahnya bukan dengan cara pergi, tapi harus dihadapi. Ya, tapi kadung dia sudah pergi. Ya, dia sudah pergi sekarang. Bahkan dengan mantapnya dia meninggalkan kamu, pergi dari kamu. Ini bisa vice versa ya. Karena di sini di Empress ada energi, ada seseorang di sini yang mendominasi hubungan. Ya, tapi ini bisa jadi dia. Karena di sini date-nya keluar di pembacaan dia ya. Jadi ada kemungkinan dia ini orangnya juga mendominasi hubungan sehingga membuat kamu itu merasa sering diabaikan oleh dia. Dan mungkin kalian ini sebenarnya udah menjalin hubungan atau udah kenal itu udah lama, udah bertahun-tahun ya. Dan kalau misalkan menjalin hubungan yang nggak lama, tapi mungkin kalian ini sering on off, nggak cuma sekali dua kali kalian putus nyambung. Ya, kalian udah berulang kali putus nyambung, putus nyambung. Jadi intinya kalian ini menjalin hubungan itu udah lama. Di awal-awal percintaan mungkin sampai setahun atau ya mentok setahun mungkin ya, setahun kalian mengenal, kok makin lama seiring berjalannya waktu, perasaan itu bukannya semakin tumbuh besar, tapi kok semakin hilang, semakin tidak bergairah, semakin ya semakin stuck gitu ya hubungan kalian karena udah nggak ada rasa lagi gitu. Nah, inilah yang membuat kalian merasa kalian sering diabaikan ya. Mungkin dia yang tiba-tiba sering berjalannya waktu perasaan dia hilang ke kamu dan kamu sering merasa diabaikan. Padahal di sini aku melihat kamu itu udah cukup berjuang banget untuk mempertahankan hubungan ini agar tidak gagal, agar tidak putus gitu ya. Tapi sayangnya dia yang meninggalkan kamu. Jadi aku lihat di sini perasaan dialah yang berubah. Dan aku juga melihat bahwa orang ini sangat mendominasi hubungan ya. Semua harus sesuai dengan keinginan dia. Jadi kalau kamu nggak bisa memenuhi keinginan dia, ya dia dengan mudah nih pergi. Ya dia dengan mudahnya berubah perasaannya terhadap kamu dan pergi dari kamu. Ya, jadi aku melihat kalian benar-benar terpuruk, kalian benar-benar terganggu kehidupannya, kehidupan, pekerjaan, hubungan kalian dengan keluarga, semuanya serasa hancur ya, gara-gara orang ini yang terlalu mendominasi hubungan kalian, kemudian menghancurkan hubungan kalian, akhirnya secara mentali, emosionalnya kalian itu juga
berpengaruh gitu ya. Kalian juga akhirnya sedih ya, akhirnya mengacaukan masa depan kalian, pekerjaan kalian, hubungan kalian dengan keluarga, cita-cita kalian gitu terbengkalai semuanya. Jadi aku melihat memang dia ini pengennya menjadi pusat dari segala hal ya di dalam hubungan kalian. Makanya nih ya mengontrol banget. Oke. Kemudian Queen of Coin. Tapi aku lihat mungkin mulai dari hari ini ya setiap energi orang beda-beda ya. Mungkin dari hari ini atau mungkin sebelumnya beberapa hari yang lalu atau seminggu sebelumnya. Intinya karena ini Queen of Coin-nya keluarin sekarang, aku rasa mulai dari hari ini dia itu sedang menikmati apa ya? Menikmati kehidupan dia gitu ya. Sekarang tuh dia sedang bersikap ramah, sabar dengan diri sendiri ya. Intinya dia sedang mengelola belajar ya, belajar untuk lebih sabar, lebih memahami tentang diri sendiri gitu ya. Lebih peka ya dengan diri sendiri kayak gitu. Dan lebih tulus dalam menjalin hubungan nantinya dengan kamu. Intinya dia belajar sekarang itu lagi belajar untuk memberikan kasih sayang, terutama pada diri sendiri terlebih dahulu ya sebelum dia siap untuk tulus menjalin hubungan dengan kamu gitu. Intinya sekarang ini dia sedang memperbaiki diri dia, mengevaluasi semuanya apa nih yang membuat dia itu mungkin sering emosian, sering mengambil suatu keputusan yang impulsif ya. Jadi kuncinya ternyata ya butuh sabar, butuh tenang, ramah dengan diri sendiri gitu ya, sabar dengan diri sendiri, penuh dengan kasih sayang ya pada diri sendiri. Seperti itulah intinya dia sedang mengontrol emosi dia, mengontrol mental dia seperti itu, memperbaiki mental dia seperti itu. Karena aku melihat di sini dia itu punya rencana untuk datang lagi ke kamu nanti itu dia bisa menjadi sosok yang baru, lebih sabar, lebih penyayang, lebih perhatian sama kamu. Bahkan di sini sifat dia akan berubah ya, yang tadinya cuek dia di sini bisa lebih perhatian sama kamu, lebih menyayangi kamu ya. Bahkan di sini dia tuh ada niatan untuk memanjakan kamu gitu. Intinya ada perubahan lah dari sisi dianya ya. Dan aku melihat juga dia ketika nanti datang sama kamu ya dia pengen percaya diri. Walaupun dia dulunya itu pernah menduakan kamu ya, nyelingkuhin kamu, membohongi kamu atau apapun lah ya yang pernah terjadi di masalah di hubungan kalian. Dia pengen melepas itu dan nanti kalau siap ya dia datang ke kamu, dia udah dengan percaya diri tanpa ada rasa tekanan, tanpa ada rasa malu, datang lagi ke kamu kayak gitu. Oke, aku melihat dia nih orang yang memang sebenarnya orangnya ramah sih, cuman ya mungkin karena kelakuan dia yang suka berganti-ganti pasangan ini yang membuat kelihatannya tuh bukan orang baik-baik kayak gitu ya. Oke, kemudian ada The World. Dan saat ini juga dia melihat dari sisi kamu ketika dia pengen datang lagi ke kamu atau melihat situasinya kok kayaknya penuh dengan jalan buntu ya, penuh dengan pemblokiran, penuh dengan ya udah nggak welcome gitu dengan seenaknya dia datang. Kamu tuh kayak udah membebaskan, udah cuek ya, udah nggak perhatian lagi sama dia. Jadi di sini dia merasa kayak, oh kamu kayaknya udah bisa move on kayak gitu ya.
Jadi isi hati dia seperti itu. Dia pengen loh memperbaiki hubungan lagi sama kamu, tapi kok situasinya buntu ya. Aku kayak nggak dikasih jalan ke kamu gitu ya. Kok aku kayak ditutup aksesnya untuk mengetuk lagi hati kamu kayak gitu. Jadi dia sempat merasa kayak ragu-ragu, sempat merasa kayak bertanya-tanya, apa iya bener kamulah orang yang aku inginkan, tapi kenapa situasinya sekarang buntu, kayak nggak ada jalan untuk datang ke kamu. Apakah memang kita tidak direstui seperti itu ya? Tapi the world itu pesannya adalah ini suatu cobaan, ini suatu ujian bagi dia untuk gimana caranya nih ngedapetin jalan gitu ya. Makanya jalannya ditutup. Jadi gimana caranya dia memutar otak dia untuk mencari jalan ke arah kamu. Kalau misalkan dia bisa lulus dari ujian ini, ya akan diberikan apa ya, kemudahan gitu ya oleh Tuhan kayak gitu. Tapi intinya di sini dia sedang diuji apa kesetiaan dia. Dia masih mau nggak nih berjuang untuk datang lagi ke kamu? Dia masih mau berjuang nggak untuk kamu gitu? Kalau enggak ya ya udah gitu, nggak ada jalan gitu ya. Makanya di sini pesan dari The World Reverse adalah jangan takut untuk berusaha bagi dia, karena uh, ini itu sebuah ujian dalam hubungan kalian ya. Apalagi aku lihat di sini dia loh yang mengakhiri hubungan dengan kamu tanpa ada konfirmasi dari kamu, tanpa ada apa ya namanya? eh, apa namanya tuh? Memberikan penjelasan ya dari kamu ke dia ya, agar kamu tidak diputusin gitu ya, agar kamu tidak berpisah dengan dia. Dia tidak memberikan kesempatan bagi kamu untuk speak up gitu ya. Jadi tahu-tahu udah ayo kita putus, udah terus dia pergi gitu aja tanpa memberikan kamu kesempatan untuk berbicara, untuk mencegah kayak gitu ya, untuk menarik dia kembali gitu. Tahu-tahu udah hilang begitu aja, tahu-tahu udah pisah begitu aja gitu ya. Jadi ya karena dia sudah semena-mena sama kamu, ya udah terlalu menyakiti kamu. Di sini ya nggak akan diberikan jalan yang mudah bagi dia untuk bisa kembali karena dia sudah membuang kamu ya. Jadi dia harus bisa menyelesaikan ujian yang ada kalau dia mau balikan lagi sama kamu. Karena aku lihat di sini ya dia biar dia diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan apapun itu. Ya, apalagi kamu di sini orang yang berharga ya, kamu dibuang seperti sampah begitu aja, tiba-tiba dia pengen datang dengan mudahnya, oh tidak bisa gitu ya. Jadi di sini The World diajarkan untuk menghargai ya, menghargai apa yang dia punya gitu ya. Ternyata ketika dia dulu pernah punya terus kemudian dibuang, ketika dia menginginkannya lagi tidak mudah kan untuk mendapatkannya lagi gitu. Oke, aku rasa cukup. Inilah isi hati dia hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini ya energi dari kalian ya. Aku akhiri. Oh ya, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.